Guys, saya harus akui ya, bahwa aslinya tuh saya tuh enggak kayak gini. Dulu saya ini terlalu ceria, terlalu ketimpringan, suaranya cempreng, terus gestur aslinya tuh lembut banget dan cenderung kemayu. Sampai sekarang mungkin bekas-bekasnya masih ada ya, tapi menurut saya itu aslinya saya, jadi nggak mungkin saya ilangin banget. Cuma di sini tuh saya pengen cerita bahwa sejak 2007 lah ya, kalau saya ngeliat karyawan gitu yang mirip, saya tuh suka pelan-pelan ngasih tahu bahwa, lu sebaiknya kalau di kantor tuh perilakunya tuh dikontrol. Boleh sih ketimpringan, tapi kalau udah keterlaluan kayaknya diredam aja. Tapi sebagian tuh responnya adalah, I want to be myself. Whatever happens, this is me. Dan pas saya lihat-lihat lagi, yang leluasa banget jadi dirinya sendiri secara otentik, biasanya tuh mentok sampai manajer doang guys. Dan yang bisa kelola banget, bisa sih sampai ke level direksi. Tapi ini konteksnya di kantor korporat ya guys. Di sektor lain mungkin bisa beda sih. Dan itu bukan cuma buat yang terlalu ceria doang. Ini buat semuanya guys. Terlalu kalem, terlalu takut, terlalu seksi, terlalu tomboy, terlalu pemalu, ataupun bahkan terlalu berani. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Inspirasi Kepemimpinan di YouTube channel LND Indonesia. Saya Teddy Irawan, atau kalian udah mulai kenal saya sebagai Teira Duen, dan hari ini tuh kita ada di episode kedua yang berjudul Menjadi Diri Sendiri atau Versi Terbaik dari Dirimu. Di episode ini kita akan bahas satu topik yang suka bikin bingung sih sebenarnya ya. Katanya sebagai pemimpin, apakah kita cukup jadi diri sendiri yang otentik atau harus berusaha jadi versi terbaik dari diri kita? Saya sih kalau di pelatihan yang ada elemen komunikasinya selalu ngajarin di awal tuh tentang 9 behavioral skills, ada eye contact, ada posture, gesture, dress, voice, language, involvement, humor, dan menjadi diri sendiri. Gitu. Dan spoiler ya, kalau menurut saya, menjadi versi terbaik dari diri kita itu jauh lebih penting untuk seorang leader. Dan saya akan jelaskan kenapa terlalu berfokus pada be myself justru berbahaya untuk sepak terjang kita sebagai pemimpin. Kita mulai ya. Kayaknya keren sih kedengarannya sebuah nasihat yang bilang, jadilah diri sendiri. Saya juga suka ngajarin itu. Otentik, apa adanya, tanpa topeng. Tapi dalam konteks kepemimpinan, menjadi diri sendiri itu nggak cukup dan justru berbahaya. Kenapa? Seorang pemimpin yang hebat itu kan bukan cuma nampilin dirinya apa adanya, tapi selalu berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya. Berarti kan dia akan ngasah kelebihannya, memperbaiki kelemahannya. Dan yang paling penting adalah beradaptasi dengan kebutuhan tim dan kebutuhan situasi saat itu. Kalau kamu terlalu terpaku pada jadi diri sendiri tanpa mikirin yang lain lagi, justru kamu bisa terjebak dalam pola yang menghambat karirmu sebagai pemimpin. Alasannya kita bahas sekarang. Alasan pertama ya, kepemimpinan itu kan tentang pengaruh ya, bukan cuma ekspresi diri. Bayangin ya, kamu seorang manajer di perusahaan retail. Kamu tuh orangnya santai, sukanya bercanda, selalunya apa adanya. Otentik kan? Nah, tapi kalau gaya santai itu bikin tim kamu jadi ngerasa, Steady kok kurang serius sih, padahal ini kan sedang krisis. What will happen? Tim bisa kehilangan kepercayaan kepada kita. Makanya menjadi versi terbaik dirimu itu tetap kok bisa mempertahankan sifat otentik kamu. Misalnya humornya dapat, ramahnya dapat, tapi cara-cara kita komunikasi itu kita sesuaikan. Supaya lebih tegas misalnya, dan meyakinkan saat dibutuhkan. Dan itu bukan berarti jadi orang lain, tapi justru kita tuh memoles diri kita supaya lebih efektif mempengaruhi orang lain. Alasan kedua ya,
Kan tim kita itu butuh pemimpin yang bisa diandelin dong, bukan cuma yang otentik. Nah, kita ini kan sangat menghargai yang namanya hubungan dan trust. Kalau kamu terlalu jadi diri sendiri, be myself banget dengan semua yang terlalu-terlalunya itu ya, elemen di dalam diri kamunya itu misalnya nyantai banget, akhirnya suka terlambat. Susah ngontrol emosi jadi suka apa ya? Kalau marah tuh suka terlalu kenceng. Nah, ini bisa merusak kepercayaan tim. Contoh ya. Bayangin kamu itu seorang kepala divisi nih di sebuah bank misalnya. Kamu tuh orangnya tuh blak-blakan banget. Kalau ngomong tuh apa adanya banget. Termasuk kalau lagi kesel. Tapi kalau keblak-blakan kamu ini tuh bisa ngebikin klien sama tim ngerasa nggak nyaman, itu kan akhirnya bisa berdampak buruk pada reputasi tim kamu. Jadi dalam konteks ini versi terbaikmu adalah ketika tetap jujur, tapi belajar nyampein kritiknya itu dengan cara yang membangun, sesuai dengan nilai sopan santun yang dihargai di budaya kita. Dan alasan ketiga adalah tim kita ini butuh role model alias teladan. Role modelnya kayak gimana? Nah, jadi kalau kamu otentik banget, misalnya tiap ngadepin masalah itu kamu sukanya marah-marah, jauh dari yang namanya tenang, lah gimana tim bisa ngeliat kamu sebagai role model kalau kayak gitu? Bukankah ketenangan seorang pemimpin itu adalah role model terutama yang harus selalu ditunjukkan, terutama saat menghadapi krisis? Jadi versi terbaiknya adalah harus tenang. Walaupun di hati ini terasanya panas banget. Nanti pas udah di ruangan tertutup misalnya, baru dia panggil si anggota tim itu. Misalnya dia ada salah gitu ya. Terus kita marahin saat udah nggak ada siapa-siapa, tapi tetap ya marahinnya itu dalam nuansa marah tapi tenang. Gitu loh. Intinya di episode ini tuh saya bukannya mau menampik bahwa menjadi otentik itu nggak baik. Tapi lebih ke kepemimpinan adalah sebuah journey. Kalau kamu bilang, ini gue apa adanya, take it or leave it. Artinya, kita itu menutup peluang untuk belajar dan berkembang. Sementara dunia kerja, apalagi di era digital ini kan bergeraknya itu cepet banget. Kalau kita nggak memperbaiki diri, misalnya nggak mau merubah cara bicara, nggak mau memperbaiki produksi suara, nggak mau memperbaiki cara jalan, nggak mau mempelajari hal-hal digital, nggak mau mencoba lebih mendengarkan, ya kalau nggak kayak gitu ya, kamu akan ketinggalan atau bahkan posisi pemimpin dalam diri kamu itu bakalan hilang dengan cepat karena udah nggak relevan. Guys, biar lebih jelas lagi, biar lebih jelas lagi, saya pengen ngasih satu contoh ya. Misalnya nih, bayangin kamu itu seorang creative director di sebuah agen periklanan. Gaya kepemimpinan kamu itu santai banget. Sukanya itu brainstorming di kafe-kafe sambil ngopi gitu. Dan tim kamu itu seneng banget karena sifat yang easy going dari kamu itu. Tapi suatu saat ada klien besar dari Jakarta datang dan ingin presentasi yang sangat profesional dan structure. Kalau kamu terlalu berpegang pada be myself terus ngotot presentasi dengan gaya santai, klien bisa jadi ngerasa kamu tuh kurang serius. Kan seorang pemimpin yang mengejar versi terbaik dirinya itu adaptasi ya. Di konteks yang barusan, tetap mempertahankan kreativitasnya tapi mempelajari cara presentasi yang lebih formal dan convincing. Ini bukan berarti ya, sekali lagi bukan berarti kamu itu fake, tapi kamu menyesuaikan diri agar bisa memberikan dampak yang maksimal. Dan sebagai penutup, saya akan kasih tahu gimana caranya menjadi versi terbaik diri kamu sebagai pemimpin. Pertama, balik lagi ya, ujung-ujungnya tetap aja diawali dengan self-awareness. Kenali dulu tuh, aku kekuatannya apa, aku kelemahannya apa, refleksi. Misalnya, aku kan impulsif ya. Oh, berarti aku mau melatih berpikir sebelum berbicara gitu ya. Yang kedua tuh, udah self-awareness, yang keduanya, coba minta feedback ke tim. Memang sih budaya kita itu kan bikin orang segan ngasih kritik langsung apalagi ke atasan gitu ya. Tapi kita sebagai pemimpin tuh bisa loh menciptakan budaya ruang aman untuk tim berbagi masukan. Misalnya kita tuh nanya gini, waktu lagi meeting ya. Guys, aku harus gimana ya biar tim kita lebih solid? Dengan satu pertanyaan itu aja itu bisa jadi kunci loh untuk berkembang.
diri kamu maupun tim kamu. Dan ketiga, ini agak promosi ya, terus belajar, yaitu salah satunya kunjungi LND Indonesia terus, baik di websitenya maupun di YouTube-nya, karena kita sering bikin workshop, terus kita juga ada professional mentoring untuk membantu semua pemimpin itu mengasah keterampilannya. Pokoknya harus diingat bahwa versi terbaik dirimu adalah versi yang selalu belajar, itu intinya. So guys, menjadi diri sendiri itu penting, tapi menjadi versi terbaik dirimu itu jauh lebih krusial sebagai pemimpin. Otentisitas tanpa usaha untuk berkembang bisa membuat kamu stagnan, kehilangan kepercayaan tim, dan sulit beradaptasi. Tapi kalau kamu berusaha terus jadi versi terbaikmu, kamu bukan hanya memimpin dengan hati, tapi juga ngasih dampak yang real. Thank you udah nonton episode kedua ini, Inspirasi Kepemimpinan. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu mendapatkan inspirasi baru di hari ini. Tolong tulis di kolom komentar ya, apa satu kebiasaan yang ingin kamu rubah untuk jadi versi terbaik diri kamu. Saya Teddy Irawan alias Tera Duen dari LND Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.